Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Durrasana. Hari ini kita studi Al-Quran akan belajar mengenai ayat dan surah dalam Al-Quran itu taufiqi atau tauqifi. Tauqifi atau taufiqi. Yang pertama, memasuki pembahasan penjelasan urutan ayat dan surat. Yang pertama, urutan surat. Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surat dari Al-Quran. Kalau surat adalah sejumlah ayat Al-Quran yang memiliki permulaan dan akhiran. Tertib atau urutan ayat Al-Quran adalah tauqifi berdasarkan ketentuan dari Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu urutan surat. Surat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Kemudian terdapat 114 surat dalam Al-Quran. Kemudian kalau secara etimologis surat itu berarti manzila atau kedudukan atau tempat yang tinggi. Dinamakan surah karena Al-Quran diturunkan dari tinggi. Kemudian para ulama itu memiliki pendapat yang berbeda mengenai surah. Yang pertama itu dikatakan bahwa tertib surah itu tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang diberitahukan Jibril kepadanya atas perintah Allah. Kalau yang kedua itu dikatakan bahwa tertib surah itu berdasarkan ijtihad. Kalau yang berdasarkan ijtihad para sahabat, mengingat adanya perbedaan tertib di setiap mushaf-mushafnya. Kemudian yang ketiga itu dikatakan sebagian itu tertibnya tauqifi. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa sebagian itu tertibnya adalah berdasarkan ijtihad para sahabat. Kemudian urutan surah dan ayat Al-Quran Surat dalam Al-Quran itu kalau di sini terbagi jadi 4. Yang pertama itu Atiwal, ada 7 surat yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang ketujuh itu ada yang mengatakan Al-Anfal dan Al-Baro'ah sekaligus. Mengapa Al-Anfal dan Al-Baro'ah itu sekaligus? Karena tidak dipisahkan dengan basmalah di antara keduanya, dan dikatakan pula bahwa yang ketujuh adalah surah Yunus. Jadi itu. Terus kemudian yang kedua itu Al-Mi'un yaitu surat yang ayat-ayatnya lebih dari 100 atau sekitar itu. Jadi kalau Atiwal tadi sudah disebutkan ayat surah-surahnya ini. Kalau yang kedua Al-Mi'un itu adalah yang kita mencari ayat surat yang lebih dari 100 ayat atau pas 100 ayat. Nah, itu dikatakan Al-Mi'un. Kalau yang ketiga itu Al-Masani, yaitu surat-surat yang jumlah ayatnya di bawah Al-Mi'un, jadi di bawah 100. Kemudian karena dinamakan Masani karena surah itu diulang-ulang bacaannya lebih banyak dari Atiwal dan Al-Mi'un. Kemudian yang keempat itu adalah Al-Mufassal. Kalau Al-Mufassal ini dikatakan bahwa surat-surat itu dimulai dari surah Qaf. Ada pula yang mengatakan dimulai dari surah Al-Hujurat. Juga ada yang mengatakan dimulai dari surah yang lain. Kemudian mufassal ini terbagi menjadi 3, Tiwal, Ausad, dan Kisar. Terus kemudian ini mengenai surah Al-Anfal dan At-Taubah. Ada beberapa hadis mengenai surah Al-Anfal dan At-Taubah. Yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Atsab dari Ismail bin Abbas dan Hibban bin Yahya dari Abu Muhammad Al-Quraish. Ia berkata bahwa Utsman memerintahkan pada para sahabat agar mengurutkan surah-surah yang panjang-panjang. Kemudian ia menjadikannya surah Al-Anfal dan surah At-Taubah yang di dalam kelompok 7 dan surah yang ke-7. Dan ia tidak memisahkan antara Al-Anfal dengan Taubah. Al-Anfal dan Taubah itu dengan basmalah seperti yang di ini tadi ya. Seperti di yang Atiwal tadi kan dijelaskan juga bahwa Al-Anfal sama At-Taubah ini enggak dipisahkan dari bismillah, basmalah gitu. Terus yang kedua itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abbas berkata, aku berkata kepada Utsman, apakah yang mendorong engkau sengaja memasukkan surah Al-Anfal padahal ia termasuk Al-Masani?
yaitu surah-surat yang di bawah 100 ayat jumlahnya. Dan juga surah Al-Baro'ah, padahal ini termasuk Al-Mi'un, surah-surah yang terdiri lebih kurang 100 ayat jumlahnya. Gitu. Terus kemudian engkau gabungkan kedua ayat ini dan tidak menulis antara kedua surah itu basmalah. Engkau letakkan keduanya dalam kelompok 7 surat yang panjang. Maka Utsman berkata, adalah Rasulullah turun kepadanya menerima surah-surah yang mempunyai bilangan ayat yang berbeda. Maka apabila turun wahyu kepadanya, ia memanggil sebagai penulis wahyu dengan pesan agar mereka meletakkan ayat-ayat ini dalam surah An-Nabi surah Nabi disebutkan nama surahnya ini dan itu. Dan Allah dan adalah surah Al-Anfal termasuk fase permulaan dan surah-surah akhir turunnya. Surah-surah akhir itu sedang kisah yang ada pada kedua surat itu serupa, maka saya kira surah Baro'ah itu masih sebagian dari surah Al-Anfal. Kemudian Nabi wafat dan ia tidak menjelaskan kepada kami bahwa surah Al-Baro'ah itu sebagian dari surah Al-Anfal. Karena itulah saya gabungkan keduanya di dalam kelompok 7 surah panjang. Nah, jadi dari kedua dalil tersebut hanya khusus untuk 3 surah itu saja, yakni Al-Anfal, At-Taubah, dan Yunus. Karena itu tidak biasa diterapkan untuk seluruh surah di dalam Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.